Gerakan 30 September boleh disebut sebagai gerakan paling besar sekaligus paling traumatis dalam sejarah Indonesia. Gerakan ini tidak saja menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar di dunia di luar blok komunis tumbang, tetapi juga menjadi sejarah pergantian sebuah rezim pemerintahan Indonesia. Karena itu, selain melibatkan kontroversi Presiden Soekarno sebagai pemimpin nasional yang jatuh akibat peristiwa ini, gerakan ini juga mengangkat kontroversi sekitar posisi Jenderal Soeharto yang telah tampil di pucuk pimpinan nasional akibat peristiwa ini. Peran penting Jenderal Soeharto itu memang tidak terbantahkan. Yang terus menjadi perdebatan dan kontroversi dalam sejarah Indonesia adalah tentang siapa dalang di balik peristiwa itu dan apa tujuan sesungguhnya gerakan itu dilakukan. Sama seperti Soekarno, nama Soeharto juga terseret dalam kontroversi itu. Ia menjadi tersangka dalam tanda kutip sebagai pelaku atau minimal terlibat dalam peristiwa itu. Argumen tentang kemungkinan keterlibatan Soeharto dimulai dengan melihat sisi keuntungan politik yang diperoleh Soeharto dari peristiwa itu, di mana ia menjadi tokoh yang secara politik paling diuntungkan. Keuntungan yang diperoleh oleh Soeharto itulah yang kemudian digugat, dan gugatan terhadap posisi Soeharto dalam peristiwa itu muncul secara dramatis setelah tokoh ini lengser ke Prambon pada tahun 1998 dari kepemimpinan nasional. Terutama sekali ketika para tapol dan napol yang terlibat dalam peristiwa itu dibebaskan dan berusaha menjadi saksi sejarah bangsanya. Kalangan yang semula diam sejak itu ikut pula memberikan komentar-komentar dan kesaksiannya yang rata-rata mengarah pada Soeharto, bahwa Soeharto terlibat dalam peristiwa itu, dan rata-rata memojokkan posisi Soeharto. Namun Victor M. Fick mementahkan dugaan itu. Melalui bukunya Kudeta 1 Oktober 1965, Studi tentang Konspirasi, ia berpendapat bahwa Soeharto tidak terlibat dalam konspirasi kudeta itu. Kalaupun mungkin, Soeharto hanya memanfaatkan kesempatan itu untuk menetralisir keadaan dan kemudian menguntungkan dirinya dan Angkatan Darat dalam pentas politik Indonesia. Bagi Victor, Soeharto adalah seorang jenderal yang loyalitasnya terhadap Presiden Soekarno tidak diragukan. Tapi di tengah konflik politik itu, ia berusaha tidak melibatkan diri dan bersikap netral. Menurut Victor, justru dalam peristiwa gerakan 30 September, Soeharto menjadi faktor X, yaitu faktor yang tidak diketahui pada posisi mana menentang atau mendukung gerakan itu. Namun, untuk memastikan sikap Soeharto ternyata bukan merupakan pekerjaan yang gampang. Jadi sampai sehari menjelang hari H 30 September 1965, para pemimpin gerakan belum mengetahui secara pasti posisi Jenderal Soeharto yang adalah Panglima Kostrad. Meskipun mereka tahu loyalitas Panglima Kostrad itu terhadap Presiden Soekarno tidak diragukan, tetapi mereka tidak mau berspekulasi. Maka mereka kemudian mengutus Kolonel Latif untuk memastikan posisi Soeharto. Namun Latif tidak berhasil mengorek sedikit pun jawaban dan respon dari Soeharto. Soeharto hanya mendengarkan apa yang dilaporkan dan diceritakan oleh Latif, dan tetap diam tanpa memberikan respon apa-apa, kecuali hanya mengatakan akan menyelidiki terlebih dahulu masalah itu. Kegagalan Latif mengorek Soeharto itu tentu membuat semua pimpinan dan tokoh-tokoh gerakan gelisah. Lantas mengapa Soeharto tidak menanggapi laporan Latif tentang kondisi negara yang dalam bahaya? Disinilah kehebatan Soeharto sebagai seorang ahli strategi militer. Bagi seorang loyalis yang ketaatannya kepada Presiden Soekarno tidak terbantahkan, faktor Presiden Soekarno menjadi pertimbangan utama bagi Soeharto dalam menentukan sikap dan mengambil langkah-langkah. Itulah sebabnya mengapa ia tidak menunjukkan sikap yang jelas di hadapan Latif saat ia mengorek sikap dan reaksinya. Mungkin pertimbangannya adalah jika ia menyatakan mendukung,
berarti ia mengkhianati kawan-kawan seperjuangan, mengkhianati Sabta Marga sebagai seorang prajurit. Apalagi permasalahan yang menjadi alasan untuk CS melakukan itu tidak terlalu jelas. Tetapi jika ia menyatakan menolak, maka berarti ia menentang Presiden Soekarno. Ini adalah suatu yang sangat tidak diinginkan, atau resiko-resiko lain yang membahayakan akan mengancam dirinya, bahwa dia juga akan menjadi target pembersihan para pemberontak adalah bukan suatu yang tidak mungkin. Dengan demikian, tentang posisi Soeharto tidak berhasil terjawab secara tuntas dalam agenda gerakan, sehingga pada langkah berikutnya gerakan berjalan dengan strategi spekulatif, yakni menggantungkan kepastian tentang posisi Soeharto yang adalah Panglima Kostrad, mendukung, menentang, atau netral. Padahal Kostrad memiliki pasukan paling terlatih dalam bidang strategi dan penguasaan lapangan, yaitu Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Sementara itu, untuk memastikan keadaan, Latif sebagai seorang yang paling bertanggung jawab untuk melobi Soeharto menyampaikan kepada para pimpinan gerakan bahwa Soeharto bersikap netral. Dan karena itu Latif mengusulkan bahwa operasi harus berjalan terus dalam aksi pembersihan dan penculikan para jenderal, serta mencoret Soeharto dari perhitungan. Dengan demikian, faktor Soeharto tidak perlu diambil pusing dan diabaikan saja. Ternyata mengabaikan faktor Soeharto inilah yang sesungguhnya menjadi kegagalan utama gerakan 30 September untuk mencapai target. Karena sebenarnya Soeharto bukan sekedar bersikap netral, tetapi dalam situasi politik yang serba tidak menentu itu, Soeharto mengambil sikap ekstra hati-hati. Apalagi jika mengingat pernyataan Latif bahwa langkah yang diambil mereka untuk menghentikan Dewan Jenderal yang selama ini mereka isukan sudah mendapat izin dan dukungan dari Presiden Soekarno. Namun ketika pada pagi 1 Oktober 1965 Soeharto dengan segera mengetahui nasib Presiden melalui siaran radio dari Gestapo yang menyatakan bahwa Presiden di bawah perlindungan Dewan Revolusi, maka Soeharto mulai memahami situasi yang tengah terjadi. Apalagi ketika pada pukul 11 siaran dekret nomor 1 Dewan Revolusi kembali mengudara yang menyatakan bahwa dengan dilakukan perebutan kekuasaan oleh Dewan Revolusi, maka Kabinet Dwikora dinyatakan dalam keadaan demisioner. Dalam dekret nomor 1 itu nama Presiden Soekarno tidak disebut-sebut. Siaran yang berasal dari Dewan Revolusi itu telah menarik kesimpulan pada diri Soeharto bahwa tidak saja telah terjadi penculikan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat, tetapi juga tengah berlangsung sebuah kudeta atas pemerintah RI dan Presiden Soekarno. Situasi itu menunjukkan bahwa Presiden Soekarno telah dikelabui dan dijadikan alat oleh kelompok pemberontak sebagai legitimasi mereka dalam menghabisi para perwira tinggi. Dengan gambaran itu, maka kemudian Soeharto melakukan langkah-langkah yang strategis untuk menyelamatkan negara dan menguasai keamanan. Jadi sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk menjawab mengapa PKI gagal melakukan kudeta dan mengapa Soeharto dengan begitu mudah menggagalkan kudeta PKI tersebut. Ini bukan semata-mata karena kejeniusan Jenderal Soeharto, tetapi lebih utama karena kecerobohan dan kebodohan para pemimpin gerakan tersebut. Melalui Latif, secara tidak sadar mereka telah membuka rahasia tentang rencana, strategi, dan berbagai hal yang akan dilakukan oleh gerakan kepada Soeharto, padahal mereka belum mengetahui posisi Soeharto. Di sisi lain, Soeharto tanpa bersusah payah telah memperoleh informasi penting tentang situasi politik saat itu dan gambaran yang utuh tentang sebuah rencana pemberontakan. Maka Soeharto sudah tahu apa yang akan terjadi sebelum gerakan itu dilakukan. Bukan dari siapa-siapa dan dari mana informasi itu berasal, tapi langsung dari para pelakunya,
dan karena itu Soeharto sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalaupun ada yang masih mengganjal di benak Soeharto adalah tentang posisi Presiden Soekarno. Benarkah gerakan ini sudah mendapat persetujuannya? Lalu siapa sungguhnya di belakang gerakan ini semua? Hal inilah yang membuat Soeharto tidak melakukan apa-apa sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Namun ketika gerakan itu benar-benar terjadi, pertanyaan itu segera terjawab pada 1 Oktober melalui siaran Dewan Revolusi yang memberikan kesimpulan bahwa nama Presiden Soekarno telah dipakai oleh mereka untuk melegitimasikan gerakannya. Dan ketika diketahui bahwa gerakan itu bermarkas di lapangan Halim Perdana Kusuma, maka terjawab bahwa di belakang gerakan itu adalah PKI. Dua hal itulah yang memantapkan Jenderal Soeharto untuk menggagalkan pemberontakan, dan dia berhasil dengan mudah.